warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kali ini saya akan membuat video tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1. Ini saya akan melaksanakan dua wawancara dengan dua pimpinan instansi. Yang pertama adalah kepala sekolah saya sendiri, yaitu Bapak Taufik Pansuri SPD selaku kepala sekolah SMA 1 Pringgesela. Dan yang kedua adalah saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SMP 1 Pringgesela, yaitu Samsul Bahri SPD. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu semuanya. Kali ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan bagi seorang pemimpin. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh kepala sekolah saya sendiri, ya, Bapak Taufik Pansuri SPD. Ya. Beliau adalah salah satu kepala sekolah yang sangat luar biasa dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Kusnadani. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih banyak Bapak karena di tengah-tengah kesibukan Bapak telah meluangkan waktu untuk kita melaksanakan wawancara terkait dengan bagaimana mengambil sebuah keputusan, ya, berdasarkan nilai-nilai kebajikan tentunya di sini. Ya, di sini Bapak saya ingin sedikit mewawancarai, ya, terkait dengan bagaimana seorang pemimpin itu dalam mengambil sebuah keputusan yang bijak, ya, ketika mengalami sebuah masalah, ya, di sekolah tentunya di sini. Oke Bapak, pertanyaan pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah, ya, yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dulu pada prinsip dasarnya dulu agar kita bisa membedakannya. Kalau dilema etika itu kan antara benar dengan benar, kalau rujukan moral adalah benar dengan salah. Dari definisi dasarnya saja kita sudah bisa membedakan bagaimana cara kita mengatasinya. Saya kira itu. Terus yang kedua Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan atau mengambil sebuah keputusan di sekolah, ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, ya, sama-sama benar tentunya di sini, ya, yang mengandung nilai kebajikan. Karena kita sebagai kepala sekolah kan biasanya cenderung mendapatkan masalah-masalah yang kadang, ya, ketika kita mengambil sebuah keputusan itu sangat sulit, ya, itu merupakan dilema etika tentunya di sana. Dan bagaimana seorang pemimpin itu benar-benar bijak, ya, dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, kira-kira bagaimana menurut Bapak? Sebenarnya sederhana. Satu, yang pertama cari akar masalahnya, kemudian cari solusinya, kemudian kita lakukan musyawarah. Musyawarah untuk mufakat itu untuk cari solusi itu jalan. Berarti di sini ketika mengalami sebuah masalah, otomatis mengambil resolusi, ya. Terus pertanyaan yang ketiga Bapak, apakah prosedur seperti apa yang biasa melakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Kalau yang kaitannya sama dengan etika, di sekolah kita itu kan banyak tim, ya. Ada tim penyampaian buku, ada wakil dan lain-lain. Yang penting tapi sebenarnya kita cari dilema etika itu kan antara benar dengan benar. Kita cari tadi akar masalahnya apa, baru kemudian kita mencari musyawarah. Solusinya lewat musyawarah bersama orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat tadi. Saya kira itu. Betul sekali Bapak, ya. Terus berikutnya Bapak, ya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif, ya, dalam mengambil sebuah keputusan? Kembali seperti tadi, cari akar masalahnya, bermusyawarah, fokus kepada kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh orang-orang tersebut. Saya kira itu. Kemudian baru kita merundingkan bersama bagaimana langkah terbaik untuk mengatasi situasi dilema etika tadi.
Misalnya katakanlah saat ini misalnya di sekolah kita ada berapa bapak ibu guru karena prestasinya tentunya kemudian dipanggil dalam tugas dinas. Nah itu kan ada juga masalah KBM bisa terganggu. Dan bagaimana itu bisa diselesaikan? Bagaimana mereka mengatur agar KBM tetap jalan? Tugas mereka, kepercayaan yang diamanahkan oleh pemerintah kepada mereka dalam perjalanan tugas dinasnya juga bisa berjalan dengan baik. Iya. Terus berikutnya Bapak ya, terkait dengan hal tadi ya. Di sini tentunya ada tantangan yang Bapak alami dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, kira-kira tantangannya seperti apa ya Bapak? Tantangan akan selalu ada, tetapi memang sekolah adalah suatu organisasi yang memiliki manajemen yang bagus. Kita memiliki tim-tim yang bergerak dalam tupoksinya masing-masing. Kita punya tim kurikulum, kita punya tim kesiswaan, kita punya tim humas, kemudian kita tim penjamin mutu pendidikan, komite pembelajaran. Semua itu akan bergerak sesuai dengan permasalahannya, membahas sesuai dengan tupoksi mereka masing-masing. Kemudian itu kita diskusikan bersama-sama. Itu adalah salah satu tantangan Bapak ya. Iya. Terus yang berikutnya di sini, apakah ada sebuah penyelesaian dalam menemukan sebuah tantangan tersebut? Alhamdulillah jika sesuatu itu satu kita lakukan bersama-sama, kita musyawarahkan bersama-sama, kita cari akar permasalahannya secara arif, insya Allah akan selalu ada jalan keluar. Selama itu kita lakukan secara bersama-sama, kita diskusikan bersama-sama. Luar biasa sekali Bapak. Terus yang berikutnya mungkin dari segi tantangan yang tadi, otomatis kan ada yang membantu Bapak ya dalam menyelesaikan kasus-kasus ini. Nah kira-kira siapa aja nih yang membantu Bapak dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah? Sangat banyak sesuai dengan permasalahannya tentunya. Kalau ada permasalahannya terkait dengan kurikulum, tentu saya minta bantuan dari tim kurikulum misalnya, atau tim penjamin mutu pendidikan yang ada di sekolah, komite pembelajaran dan lain-lain. Kalau permasalahannya terkait dengan siswa, misalnya kan ada BK, ada tim kesiswaan, yang ada kaitannya dengan masyarakat kita punya tim humas dan lain-lain. Ada komite sekolah, semua kita perankan berdasarkan tupoksinya untuk mencapai kata mufakat. Dari masalah-masalah yang ditemukan di sekolah tentunya menjadi sebuah pengalaman tersendiri bagi Bapak ya. Nah kira-kira pengalaman yang Bapak petik ya terkait dengan ketika sudah menyelesaikan sebuah masalah. Nah seperti apa pengalaman Bapak? Kembali bahwa apapun yang ada di sekolah itu jangan tinggalkan bermusyawarah, selesaikan dulu, cari akar masalahnya dulu, selesaikan, cari solusi terbaik dengan arif dan bijaksana, tidak usah saling salah menyalahkan. Dalam forum musyawarah itu kita tentu akan menemukan jalan keluar yang arif, saya kira. Iya. Luar biasa sekali wawancara kita pada pagi hari ini Bapak ya. Terima kasih banyak sebelumnya. Dari wawancara tadi banyak sekali inspirasi yang dapat saya gali ya, dan tentunya pengalaman ini akan saya jadikan sebuah pembelajaran tentunya Bapak bagi pribadi saya sendiri dan bagi teman-teman yang lainnya. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Sekian wawancara kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah berada di SMP 1 Pringgesela ya. Di sini saat ini saya akan melanjutkan sesi wawancara kedua ya bersama Bapak Kepala Sekolah Bapak Samsul Bahri SPD. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah meluangkan waktunya Bapak untuk membantu yang di sini dalam rangka tugas ya
di demonstrasi kontekstual yang modul 3.1 terkait bagaimana seorang pemimpin itu mengambil sebuah kebijakan, keputusan tentunya berdasarkan nilai-nilai kebajikan di sini. Saya juga ingin bertanya Bapak ya, terkait dengan bagaimana cara Bapak untuk menyelesaikan sebuah problem yang ada di sekolah, tentunya di sini. Ya, dimana problem itu kan ketika Bapak mengambil sebuah keputusan, ya terkadang menjadi sebuah dilema ya, entah itu sebagian ingin membahagiakan orang dan sebagian keputusan itu nantinya akan mengecewakan tentunya di sini ya. Nah, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan ya, dilema etika dan apapun itu Bapak tersebut? Ya, terima kasih ya. Jadi memang setiap pemimpin dalam sebuah organisasi itu pasti ada hal-hal yang muncul sebagai sebuah masalah. Nah, tentu kita memahami betul bahwa dalam kehidupan berorganisasi itu kita menghadapi sekian banyak pihak, sekian banyak orang dengan beragam kepentingan, yang kadang-kadang dengan kepentingan itu muncul menjadi sebuah permasalahan. Ada yang sifatnya sifat urusan pribadi, urusan antar teman, kemudian kalau kita di sekolah itu kan antar guru murid, ya antar bisa juga anak dengan anak, murid dengan murid, kemudian antar tentu kepala sekolah, guru, dan lain-lainnya, keluarga sekolah. Ketika ada permunculan sebuah permasalahan yang sifatnya dilematis, yang pada posisi kita anggap dua posisi ini berhadapan tetapi dengan memiliki dasar masing-masing dianggap benar, ini tentu akan menjadi sebuah masalah bagi kepala sekolah ketika dimintai pendapat untuk menyelesaikan kedua permasalahan yang tadi, masing-masing mungkin menganggap diri pada posisi yang benar, sehingga tentu kita akan menghadapi sebuah dilema. Tetapi di sini sebenarnya kita bisa melihat dulu, mendalami dulu sejauh mana permasalahan yang kita hadapi, identifikasi dulu. Kalau seandainya ada dua pihak yang berhadapan, ya tentu kita akan dua kasus yang berhadapan, tentu kita akan menimbang melihat sisi-sisi yang bisa jadi itu adalah kelebihan atau sisi positifnya, sehingga kekurangan dan kelebihan itu bisa menjadi dasar kita untuk menentukan atau menyikapi permasalahan itu sendiri. Luar biasa sekali Bapak. Tentunya dari masalah-masalah yang Bapak temukan dari sekolah ya. Nah, jadi bagaimana cara Bapak mengambil sebuah keputusan pada saat terjadi masalah tersebut? Mungkin ada masalah. Ya. Tentu seperti secara normatif ini kan kita akan mencari masalah ketika bertemu, misalnya kalau ada seseorang meminta penyelesaian atau kita sendiri melihat masalah itu dan perlu diselesaikan, maka tentu kita akan berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Masalah yang terkait dengan siapa, tentu kita akan berkomunikasi baik secara langsung maupun tidak, supaya tentu permasalahan ini selesai. Kita dihadapkan pada sebuah dilema, maka kita harus komunikasi itu mencari pengertian, saling kesepahaman tentang masalah itu sendiri, dan harus ada penyelesaian. Dan penyelesaian ini tentu kita harus di satu sisi memang ada yang kasusnya misalnya kita ada dilema perasaan misalnya, ya. Kalau kita tegas dengan aturan tentu pasti ada perasaan, ya, perasaan rasa tidak enak, ada
persawahan apa ya, kalau dalam bentuk perusahaan itu kita rasa sosial itu. Kalau masalah biasanya kan rujukannya kepada penyelesaian itu pertama, jadi masalahnya bagaimana sebenarnya, apa permasalahan dihadapi, apakah ini terkait dengan persoalan pribadi ataupun terkait dengan banyak pihak terkait. Misalnya dalam satu lembaga kan pasti ada kaitannya juga dengan yang lain secara personal, tetapi kalau menyangkut dengan banyak pihak tentu ada standar-standar nilai yang menjadi acuan kita sebenarnya. Apalagi ada aturan itu kan sudah jelas. Cuman kadang-kadang yang menjadi dilema itu ketika kita harus tegas dengan aturan. Kalau tidak tegas pasti kena langsung lah, konsekuensi langsung itu pasti akan diterima asalnya. Sementara kita juga main di perasaan. Tetapi, tetapinya kan kita tidak bisa toleransi sekian kali kemudian tidak ada perubahan. Jadi pasti kita akan sampaikan bahwa kita sudah berusaha menyampaikan bahwa karena konsekuensi itu yang kita pikirkan. Konsekuensi kalau kita di dalam satu lembaga pasti imbasnya terjadi. Kalau dia personal ya dia juga akan kena sama konsekuensi. Artinya pemahaman, mari kita saling menyelamatkan. Jadi langkah untuk menyelesaikan sebuah masalah itu intinya di sini adalah keterbukaan, Bapak ya. Komunikasi. Iya, komunikasi itu. Nah, tapi tentunya ada tantangan ya Bapak ya dalam membuat sebuah keputusan itu. Nah, kira-kira tantangan apa yang sering Bapak temukan? Pertama tantangan ya memang sifatnya personal karakter saja sih sebenarnya ya. Ada kadang-kadang kita temukan misalnya yang karakter melekat, apalagi sudah umuran itu kan ini yang susah ya kita. Tapi kita akan tetap berusaha sampai ada titik temunya gitu kan, sampai kita saling memahami bahwa misalnya kalau kepala sekolah itu memang tanggung jawab kita, tanggung jawab bagaimana supaya semuanya berjalan sesuai dengan aturan. Kalau enggak saya misalnya enggak kita luruskan, berarti saya enggak bertanggung jawab, amanah enggak kita jalankan. Sehingga di sini perlu kita saling memahami pelan-pelan ketika tantangan itu ada. Kita berusaha ada saling pengertian dengan peran kita masing-masing, dan terus terang aturan itu menyelamatkan kita sebenarnya. Komunikasi terbuka, saling pengertian. Tantangan yang paling berat itu kalau yang itu tetap di karakter yang sudah melekat, yang agak susah, tetapi mau tidak mau ujungnya kita harus tegas juga dengan tetap pendekatan pribadi tetap kita lakukan sampai akhirnya kita ketemu bahwa ini loh tugas kita, saya bertanggung jawab supaya tidak terjadi permasalahan ulang yang timbul sekarang. Luar biasa sekali Bapak ya. Jadi pada saat misalnya nih pada saat Bapak menemukan bawahan atau seorang guru misalnya melakukan sebuah pelanggaran, apakah Bapak itu langsung menegur di tempat atau mungkin ada waktu khusus yang Bapak lakukan? Sebenarnya kita bisa secara prosedural gitu kan, kita punya tim, kita punya ini. Kalau misalnya di tim kita itu yang kebetulan ditugaskan juga memantau misalnya, kalau kita di sekolah itu kan memantau kelancaran PBN, proses belajar mengajar. Kalau misalnya di level tim itu tidak bisa, nanti kan tim ini yang melanjutkan ke saya. Nah, informasi dari teman ini ya enggak, jadi kita perlu langsung komunikasi. Nah, itu langkah langsung pertama. Jadi ada perubahan, bisa jadi juga tidak ada hasil setelah kita ya baru lagi kita akan melanjutkan dengan tahap berikutnya. Luar biasa Bapak.
Pertanyaan berikutnya Niki, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam menangani sebuah masalah di sekolah? Mungkin ada orang yang membantu selain Bapak Ya. sendiri yang menangani. Tentunya kepala sekolah tidak bisa mempertimbangkan sendiri, memutuskan sendiri tentang penyebab sebuah permasalahan. Pasti kita akan punya orang-orang, atau kita kalau di sekolah itu kan kita punya kaset, punya orang yang kelihatan lebih dekat dengan yang bersangkutan misalnya. Dia punya, pasti kita bisa gunakan jalur itu dulu. Nah, orang-orang yang memang bisa kita panggil untuk informasi. Niki terakhir Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi terkait dengan pengalaman Bapak dalam menyelesaikan sebuah kasus ya. Nah, kira-kira ada enggak pembelajaran yang Bapak petik dari kejadian tersebut? Ya, pastinya selalu ada yang kita bisa dapatkan petik dari apa yang menjadi peristiwa permasalahan yang kita hadapi. Karena kita akan menghadapi beragam orang dengan beragam latar belakang permasalahan. Jadi ketika permasalahannya seperti ini, maka oh ya ternyata begini, kita harus berikan solusi atau cari solusi. Yang tidak baik pun bisa jadi contoh untuk tidak kita lakukan, begitu kan? Apalagi yang baik menghadapi permasalahan, ternyata kita butuh kemampuan sikap, emosional, bagaimana kita beretika. Mungkin dari pertanyaan terakhir sesi wawancara kita Bapak yang sangat luar biasa sekali. Dari wawancara ini banyak sekali hal-hal yang menginspirasi Tiang, yang menjadikan pembelajaran ya tentunya di sini bagi saya pribadi dan bagi rekan-rekan semuanya tentunya di sini. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Sekian wawancara dari kami ya di SMP 1 Pringgasila bersama Bapak Kepala Sekolah yang sangat hebat ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.